Kakareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hingga kini 12 korban kapal Singsun yang tenggelam di perairan Taiwan masih dicari, salah satunya warga Bulukumba. Usai 4 bulan buron, tersangka kasus korupsi perusahaan daerah sebesar 14 miliar rupiah akhirnya ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Makassar. Ikuti keseruan Laib, maskot Piala Dunia 2022 menyapa warga kota Makassar di lapangan Karebosi dan Anjungan Pantai Losari. Hingga saat ini 12 korban kapal Singsun yang tenggelam di perairan Taiwan masih dicari. Salah satunya Andi Agung asal Bulukumba. Kapal pengangkut semen tersebut karam dihantam badai dalam perjalanan menuju dermaga Taichung pada Minggu sore 30 Oktober 2022. Keluarga Andi Agung di Kampung Hila-Hila, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba masih menunggu informasi pencarian 12 anak buah kapal atau ABK kapal Singsun nomor 1 yang hilang di lepas pantai Kaohsiung, Taiwan. Andi Agung termasuk ABK kapal pengangkut semen Taiwan tersebut yang tenggelam usai dihantam badai pada 30 Oktober 2022. Tetap kami tunggu informasi selanjutnya terkait dengan bagaimana perkembangan proses pencarian yang dilakukan oleh otoritas di Taiwan, tempat di mana kejadian itu terjadi langsung. Selama ini berkoordinasinya dengan siapa? Kami koordinasinya dengan agen, yang kedua juga dengan kantor dagang KDI di Taiwan. Pertama kali mendapatkan informasi dari siapa? Pertama kali dari agen. Dari agen. Iya, kami berharap bahwa adik kami bisa secepatnya ditemukan. Iya. Mudah-mudahan dia kembali dalam keadaan yang sehat. Iya. Kapal Singsun nomor 1 karam di lepas pantai Kaohsiung, Taiwan sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Kapal pengangkut 10.000 ton semen ini membawa 20 ABK asal Indonesia menuju dermaga Taichung. Dalam perjalanan, kapal mengalami kerusakan mesin kemudian tenggelam dihantam badai Changhua Wahai. Namun 3 orang dievakuasi helikopter Black Hawk tim layanan udara nasional Taiwan karena kecelakaan kerja sehari sebelum kapal tenggelam. Sedangkan 5 orang diselamatkan kapal peti kemas Evergreen. Sementara 12 ABK masih dicari. Teman satu angkatan korban di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Kota Makassar berharap pemerintah Indonesia membantu pencarian 12 ABK kapal Singsun nomor 1 yang hilang. Dari kru list yang kita dapatkan 20 orang itu, sebelumnya kan 20 orang. Ada kejadian aksiden sebelum kejadian kapal terombang-ambing ini sudah dilarikan ke rumah sakit karena ada patah tulang apa aksiden kecelakaan kerja, dan 17 itu menyelamatkan diri ternyata, dan 5 orang itu hanya yang bisa dapat ditemukan, 12 yang masih terombang-ambing. Oh, itu belum ditahu keberadaannya sampai saat detik ini. Itu semua orang Indonesia semua. Betul, orang Indonesia semuanya. Dan salah satu itu rekan kita sendiri itu orang Bulukumba, dia namanya Andi Agung Matola, posisi jabatan sebagai kepala kamar mesin, istilah kata kalau di dunia pelaut chief engineer. Jadi upaya-upaya lanjutan yang dilakukan saat ini seperti apa? Kebetulan dari pihak dari negara Taiwan itu sudah meluncurkan SAR dan berbagai macam, kita bagaimana pastinya entah gabungan dan lain sebagainya itu. Tapi melalui pesan ini saya berharap ada dari pemerintah kita sendiri memperhatikan rekan-rekan kita ini yang masih dalam pencarian 12 orang ini. Apakah sudah menghubungi agennya juga yang memberangkatkan ini rekan-rekan? Ya, ini lagi sementara proses dengan rekan kerja di Jakarta. Seperti apa jawabannya? Ya, menunggu informasi juga terlebih update lagi. Yang ini baru saya dapatkan juga dari agen sana di Taiwan. Kalau untuk harapan terakhir, harapannya sendiri terkait dengan insiden ini seperti apa? Harapan kita ya semoga setelah 5 hari ini belum ditemukan, semoga lebih secepatnya. Kalaupun dalam keadaan apapun kita setidaknya kita dapat kabar bahwa rekan kita ini masih ada atau entah bagaimana kondisinya. Apakah ada upaya koordinasi dengan keluarganya yang ada di Bulukumba? Ya, kebetulan juga keluarga saya selalu berkomunikasi dengan kakak kandungnya dia sendiri. Sebetulnya kakak kandungnya bekerja di Kesabandaran juga di Bulukumba.
dan dia menyerahkan dia akan dia mengharapkan ada informasi yang update yang masuk ke keluarga, karena sekarang kan keluarganya sudah berada di Bulukumba semua. Kalau koordinasi dengan 5 orang yang selamat itu seperti apa? 5 orang seperti tadi dia ini soalnya saya berkomunikasi dengan komunikasi via WhatsApp. Kebetulan HP-nya mungkin ada trouble, tidak bisa mengetik, itu pun suara voice note mungkin entah wifi atau apa dia dapat paket apa, karena semacam dia di tempat penampungan itu. Tapi kalau lebih untuk layak tempatnya lebih bagus katanya dia bilang. Seluruh korban selamat dibawa ke rumah sakit di Taiwan untuk menerima perawatan medis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba dan Kota Makassar. Tim pemadam kebakaran Parepare berhasil evakuasi sanca yang masuk permukiman di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki. Ular sepanjang 1,5 meter ini sempat memangsa ayam milik warga setempat sebelum ditemukan bergelantungan di pohon. Begitu tiba di kantor pemadam kebakaran Kota Parepare, ular sanca masih tampak agresif. Ular sepanjang 1,5 meter ini ditangkap petugas pemadam di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki. Diduga ular sanca memasuki permukiman warga untuk mencari mangsa karena habitat aslinya mulai rusak. Warga itu di bagaimana, Pak? Di dalam rumah warga. Pas kita menangkap ular itu ternyata sudah ada 1 ekor ayam di mangsa. Oh, jadi sempat memangsa ini ya? Ya, sempat memakan ayam warga. Terus masuk ke dalam rumah? Masuk ke dalam rumah. Tapi turun langsung dan membawa alat-alat yang bisa kita pergunakan untuk menangkap ular. Sebelum ditemukan bergelantungan di pohon, reptil melata ini sempat memangsa ayam milik warga setempat. Petugas akan melepas ular sanca ke pegunungan Bacu Kiki agar tidak kembali ke permukiman. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Usai 4 bulan buron tersangka kasus korupsi perusahaan daerah sebesar 14 miliar rupiah akhirnya ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Makassar di Hotel Kelas Melati. Tersangka menyalahgunakan jabatannya dengan menggelapkan uang sewa setiap kios di Pasar Butung sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Pelarian Kepala Koperasi Serba Usaha Bina Duta Andri Yusuf alias Daeng Sewang berakhir setelah 4 bulan buron. Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar menangkap tersangka kasus korupsi perusahaan daerah ini di Hotel Kelas Melati, Kecamatan Panakukang. Koperasi Serba Usaha Bina Duta adalah pihak ketiga yang dipercayakan oleh pengelola Pasar Butung, Makassar. Daeng Sewang berulang kali mangkir saat dipanggil untuk pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Makassar. Buronan ini menyelewengkan dana sewa kios di Pasar Butung dari Koperasi Serba Usaha Bina Duta ke pengelola Pasar Makassar Raya sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 hingga rugi 14 miliar rupiah sesuai hasil hitung audit independen. Usai gelar perkara di Kejaksaan Negeri Makassar, tersangka juga melengkapi sejumlah berkas pemeriksaan. Selanjutnya tersangka dititipkan di rumah tahanan Polrestabes Makassar selama 20 hari mendatang guna memudahkan pemeriksaan lanjutan. Sekitar pukul 20 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersangka Andri Yusuf. Penangkapan dilakukan oleh tim Pitsus dan Intel Kejari Makassar yang dibantu oleh tim dari Kejaksaan Agung di Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, yang dipimpin oleh Kasih Pitsus langsung Arifuddin Ahmad. Setelah mendapat perintah dan informasi dari saya, mereka standby di lokasi dan kemudian berdasarkan informasi yang akurat didapatkan, maka ternyata tersangka betul-betul berada di Hotel Grand Asia dan dilakukan penangkapan. Dari sana kemudian dibawa ke sini untuk diselesaikan administrasi terkait akan kita lakukan penahanan. Jadi tersangka Andri Yusuf telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu yang lalu dalam dugaan penyimpangan dalam pengelolaan jasa sewa tempat usaha yang tidak distorkan oleh Koperasi Serba Usaha Bina Duta kepada PD Pasar Raya Kota Makassar sejak tahun 2019. Dan karena yang bersangkutan tidak kooperatif terhadap panggilan yang kita lakukan selama beberapa kali, kemudian dinyatakan sebagai DPO. Andri Yusuf dijerat Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman penjara lebih dari 5 tahun.
Penyidik masih mengembangkan penyelidikan sehingga tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Penyidik tindak pidana korupsi Polda Sulawesi Selatan menyerahkan uang hasil penunggakan pajak bahan bakar subsidi kendaraan bermotor kepada pemerintah senilai 7 miliar rupiah. Uang ini hasil penyerahan selama 3 tahun oleh beberapa pengusaha penunggak pajak. Uang hasil penunggakan pajak bahan bakar subsidi kendaraan bermotor kepada pemerintah senilai 7 miliar rupiah disimpan di dalam koper. Uang hasil penyerahan selama 3 tahun oleh beberapa pengusaha secara resmi diberikan oleh penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga kini, polisi masih mengincar beberapa perusahaan pengguna bahan bakar minyak subsidi yang menunggak pajak. Para pengusaha penunggak pajak didesak secara persuasif dan edukatif agar sukarela mengembalikan uang negara sebelum ditindak tegas. Tindakan edukatif dan persuasif sebagai langkah menyadarkan pelaku usaha karena dampak bahaya korupsi bisa merusak generasi muda jika dibiarkan.